membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lainnya, seolah-olah tanpa batas waktu dan jarak. Sekarang Ibu mempunyai video. Ayo kita saksikan bersama-sama video berikut ini. Amati berbagai macam produk yang ada di peta tersebut. Ada batik dari Indonesia, ada karpet dari Turki, kemudian ada boneka dari Tiongkok, mobil dari Jepang, jam tangan dari Swiss, dan susu dari Selandia Baru. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa globalisasi memungkinkan beberapa produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa temui berbagai makanan dari negara lain, seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa kita temui di negara lain, misalnya batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Nah, anak-anak, pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara ASEAN? Mari kita pelajari. Ibu mempunyai video yang harus kalian amati. Selamat menyaksikan. Anak-anak, mari kita baca teks yang berjudul Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 menteri luar negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, Cina, Rusia, Uni Eropa, peninjau, dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian di daerah ditampilkan, seperti tarian-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo, sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Dari video tersebut, adakah yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin bertanya, kalian dapat bertanya di WhatsApp grup ya anak-anak. Nah anak-anak, selain mengikuti pertemuan Menteri Luar Negeri, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara-negara di ASEAN dalam bidang politik dan sosial budaya. Berikut adalah bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di bidang politik. Yang pertama, ASEAN Defense Ministers Meeting. Yang kedua, pengiriman duta dan konsulat. Yang ketiga, perjanjian ekstradisi ASEAN. Yang keempat, perjanjian kawasan bebas nuklir. Yang kelima, perjanjian kawasan bebas, damai, dan netral. Selanjutnya, kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di bidang sosial budaya. Yang pertama, SEA Games. Yang kedua, pertukaran pelajar.
Anak-anak ibu perhatikan gambar pembangkit listrik tenaga air berikut. Perhatikan gambarnya dan angka-angka yang ada pada gambar berikut, karena angka tersebut akan berhubungan dengan teks yang akan ibu bacakan. Menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin atau PLTA, panas bumi atau PLTU, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Setelah menyimak video, kalian dapat menuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada gambar berikut ini. Nah, anak-anak sudah tahu kan bahwa PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan aliran air untuk diubah menjadi energi listrik. Komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Nah, sekarang anak-anak harus tahu bagian-bagian PLTA. 1. Bendungan. Gunanya untuk menampung air dalam jumlah besar agar tenaga yang dihasilkan juga besar. 2. Turbin. Biasanya berbentuk kincir air ya anak-anak. Gunanya untuk mengubah energi aliran air menjadi energi mekanik atau energi gerak. 3. Generator. Mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik. Sekarang coba kalian amati gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro berikut ini. Jadi proses kerjanya yaitu diawali dari aliran sungai dengan kemiringan tertentu. Kalau pada gambar kemiringannya 25 derajat ya anak-anak. Jadi aliran sungai dengan kemiringan tertentu menggerakkan turbin yang berupa kincir air. Kincir air merubah aliran air menjadi energi gerak